Tukak lambung atau luka pada lambung memang sangat mengganggu. Sering terasa perih atau sakit di perut. Nah, apakah tukak lambung atau luka pada lambung ini bisa sembuh seperti semula? Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang asam lambung dan cara kita melihat di iris mata. Mengapa kita harus mengendalikan asam lambung? Karena asam lambung yang tinggi, ini bisa menambah risiko terjadinya luka pada lambung. Nah, apa sebenarnya penyebab utama luka pada lambung? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, infeksi bakteri. Dan kedua, terlalu sering mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid, misalnya ibuprofen, diclofenac, atau mungkin yang lainnya. Apakah luka pada lambung yang sudah cukup lama bisa sembuh? Coba perhatikan, jika tangan Anda terluka, seperti gambar ini, apakah luka ini bisa menutup kembali dan sembuh seperti semula? Anda pasti akan menjawab, itu pasti bisa sembuh. Demikian juga dengan luka pada lambung. Jadi kesimpulannya, tubuh kita ini diperlengkapi untuk bisa memulihkan diri dari luka di bagian manapun, termasuk luka pada lambung. Nah, yang paling penting adalah, apakah selama ini kita tahu cara mengaktifkan potensi pemulihan diri di dalam tubuh kita? Dan apa saja hal-hal yang bisa mendukung agar pemulihan bisa cepat terjadi? Mari kita bahas cara mengobati tukak lambung atau luka pada lambung ini. Yang pertama, pijatlah kombinasi titik refleksi seperti saraf trigeminus, lambung, serabut saraf lambung. Nah, untuk mengetahui lokasi ketiga titik ini, silahkan lihat video yang pertama dan kedua. Sekarang, kombinasi titik yang keempat, yaitu kelenjar di bawah otak. Nah, di mana lokasinya? Lokasinya ada di sini, bagian jempol kaki, kanan dan kiri. Pijatlah titik ini selama 2-3 menit. Dan pijatlah 3 atau 4 kali dalam sehari. Nah, kelenjar di bawah otak ini adalah salah satu kelenjar yang sangat penting untuk pemulihan jaringan yang terluka. Yang kedua, makanlah daun lidah buaya 15 menit sebelum makan. Mengapa? Jika luka di lambung bergesekan dengan makanan yang masuk, maka makanan itu akan melukai kembali luka yang lama. Ya, akhirnya luka itu tidak pernah sembuh. Nah, daun lidah buaya ini memiliki lendir. Jadi kalau kita konsumsi lidah buaya 15 menit sebelum makan, maka lendir itu akan melapisi luka dan memperkecil kerusakan yang terjadi akibat gesekan dari makanan yang baru masuk. Nah, ini bisa disamakan dengan kerja mesin. Apa yang membuat metal dan metal yang bergesekan tidak rusak? Karena ada oli yang melapisi metal tersebut, sehingga metal tidak akan menggores metal lainnya. Demikian halnya dengan lambung. Jadi dengan adanya lendir daun lidah buaya tadi, maka luka itu akan diberi kesempatan untuk memulihkan diri tanpa dilukai lagi oleh makanan yang baru masuk di lambung. Lalu bagaimana jika kita tidak suka dengan lidah buaya? Anda boleh mengganti dengan cairan kental lainnya, misalnya air tajin dari beras, atau mungkin dari biji-bijian lainnya. Nah, untuk membuat air tajin ini, silakan lihat di deskripsi, ada link untuk membuat air tajin. Jadi prinsipnya, apapun cairan kental yang kita konsumsi 15 menit sebelum makan, akan membantu luka di lambung tadi terlindungi dari goresan yang baru. Lalu bagaimana dengan tukak lambung karena bakteri? Nah, daun lidah buaya ini adalah antibiotik alami
Jadi ini bisa membantu mengurangi bakteri yang ada. Jadi makanlah secara rutin daun lidah buaya ini. Tapi bagaimana jika kita tidak suka? Nah, Anda bisa pilih alternatif lain, misalnya dengan bawang putih atau mungkin dari yang lain. Nah, silahkan lihat di deskripsi, ada link yang bisa membantu Anda memilih pengganti daun lidah buaya ini. Nah, coba lakukan semua saran ini secara rutin selama kira-kira 6 bulan. Ini adalah waktu rata-rata proses badan kita memulihkan diri. Jangan berpikir ini terlalu lama. Anda tidak melakukan saran ini pun, waktu 6 bulan juga akan Anda lewati. Jadi, jangan fokus pada lamanya, tapi berfokuslah pada hasil yang akan Anda rasakan jika Anda melakukan itu dengan rajin dan tekun. Nah, ini sama seperti kalau kaki kita patah, maka kaki akan digips dengan tujuan agar tidak bergerak selama beberapa bulan, agar bisa cepat pulih. Apakah karena lama, maka Anda tidak mau digips? Pasti tidak. Demikian juga, jika kita tekun untuk bisa melakukan perawatan ini, khususnya perawatan alternatif, maka pemulihan bisa tuntas. Yang ketiga, selama 6 bulan ini, jangan terlalu sering makan yang keras atau tajam, seperti keripik, kerupuk, atau yang lainnya. Karena makanan ini memiliki risiko terjadinya gesekan yang melukai lambung. Nah, bagaimana jika setelah 6 bulan, ternyata belum ada perbaikan? Bisa jadi, Anda menderita kadar gula yang tinggi. Karena kadar gula yang tinggi ini juga bisa menghambat proses pemulihan. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus fokus memperbaiki kadar gula, atau yang sering kita sebut sebagai sakit diabetes. Nah, itu dulu yang harus diutamakan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membahas hal ini di video lainnya. Sampai di sini informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan pada yang lain. Selain Anda sendiri sehat, Anda juga telah berbaik hati untuk membantu orang lain mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Semoga kita semua selalu sehat.